Assalamualaikum. Aasfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat fa in lam taf'alu wa taballahu alaikum fa aqimus salata wa atuz zakat wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiullaha wa rasulahu wallahu khabirun bima ta'malun. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukannya? Pembicaraan dengan Rasul, tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sudah. Apakah kamu takut akan miskin? Ya, apabila kamu menafkahkan, memberikan sedekah, ya kan? Apabila kamu memberikan sedekah, maka jika kamu sedekah sebelum melakukannya, pembicaraan dengan Rasul, maka apabila kamu bersedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul, tetapi jika kamu tidak melakukannya, kamu tidak melakukannya, Allah telah memberi ampun kepadamu, Allah telah memberikan ampun kepadamu, maka laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi maksudnya jangan sampai takut miskin kalau akan memberikan sedekah baru pembicaraan. Ya kan? Bersedekahlah dulu, ya kan, sebelum pembicaraan. Bukan. Jangan sampai takut miskin. Jadi kalau bersedekah itu jangan takut miskin. Jadi maksudnya jangan pelit jadi orang. Apa saja yang disedekahkan, bisa saja berbentuk materi dan bisa juga berbentuk non materi seperti ilmu pengetahuan. Itu semua sedekah. Memberitahu orang atau memberikan jalan kepada orang sudah termasuk sedekah. Misalnya kita memudahkan orang untuk proses tempat tinggal, itu sudah termasuk sedekah. Kalau persaudaraan berbelit-belit berarti kita termasuk pelit.
Jadi sedekah itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk materi, ada yang tidak, tapi berbentuk manfaat banyak. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna alal kadhibi wa hum ya'lamun. Tatkala engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat, orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka, dan mereka bersumpah atas kebohongan sedang mereka mengetahuinya. Jika kamu tidak melihat orang-orang yang munafik, ya kan? Kalau kamu tidak melihat orang-orang munafik, jika kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik, mereka bersumpah atas karena Allah, ya kan? Dia bersumpah, orang munafik itu bersumpah. Orang itu bukan dari kaum. Nah, orang-orang itu bukanlah dari kaum kamu. Dan bukan pula dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan. Mereka bersumpah atas kebohongan. Atas kebohongan sedang mereka mengetahuinya. Mereka mengetahui. Bersumpah. Nah, jadi orang-orang munafik itu memang kita mengangkat sumpah mengatakan sesuatu benar itu dengan Quran. Jadi dia bohong sebenarnya supaya meyakinkan orang, dia sumpah demi Allah. Itu orang munafik. Sebenarnya yang akan dilakukannya adalah semuanya bohong, dusta, melanggar aturan. Seperti hakim bersumpah akan menyatakan sesuatu yang benar, yang sebenarnya, itu kan sumpah dengan Al-Quran. Nah, orang-orang sebenarnya di dalam keputusannya sebenarnya dia sudah menipu orang banyak, bahwa dia akhirnya juga memutuskan dengan cara yang tidak jujur, tidak adil. Itulah contohnya hakim aja, hakim mengangkat sumpah. Begitu juga presiden disumpah dan setia kepada bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Tapi dalam perjalanannya apa yang terjadi? Dia banyak menyengsarakan rakyat. Namanya sumpah. Sumpah, tapi nggak dijalankan. Jalankan. Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan apa? Atas nama Allah. Al-Quran itu cuma ditaruh kepala doang. Itu orang-orang munafik. Dia tahu bahwa dia melakukan sesuatu hal yang salah. Itu namanya munafik. Dia tahu undang-undang, tetapi undang-undang itu dilanggar sama dia. Munafik. A'andallahu lahum azaban sadidan innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah telah menyediakan azab yang sangat keras bagi mereka. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Jadi karena dia bohong, ya, dengan sumpahnya itu Allah sudah menyediakan azab bagi azab yang sangat keras. Sesungguhnya mereka itu
jahat atas apa yang mereka lakukan. Sangat buruk apa yang dilakukan. Jadi di kalimat-kalimatnya itu dia bersumpah secara yang benar, jadi orang benar, tetapi dalam prakteknya dia buruk apa yang dilakukan. Tertipu, banyak orang tertipu dengan sumpah. Ittakhadhu aymanahum jun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum azabun muhin. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka azab yang menghinakan. Mereka mengambil sumpah dengan sebagai perisai. Ambil sumpah sebagai perisai. Apa itu artinya perisai? Supaya orang yakin, ya kan? Perisai. Jadi orang dia tidak nuduh dia pembohong. Itulah namanya perisai. Dia ngambil sumpah dengan sebagai perisai saja. Lalu mereka menghalang-halangi orang untuk manusia untuk berlaku dari jalan Allah. Di jalan Allah. Maka bagi mereka adalah azab yang sangat hina. Jadi sumpahnya itu demi Allah, saya akan jujur, akan melakukan suatu kejujuran dalam mengambil keputusan. Maka sumpahnya itu sebagai perisai saja. Wah, sudah disumpah itu nanti berdosa. Dan begitu. Dia tujuannya apa? Untuk menghalang-halangi orang supaya tidak orang yang benar, supaya tidak benar gitu loh. Nah, jadi karena sumpah itu yakin aja orang bahwa dia itu adalah membawa orang yang benar kepada yang salah. Bagi mereka itu adalah azab yang sangat hina. Ya, jauh jadinya terjadinya di Mahkamah Konstitusi yang kita lihat. Semua fakta-fakta sudah dilakukan oleh 01 dan 03. Tapi adalah tidak sesuai dengan fakta. Ini bagaimana? Keputusan terakhir memang di tangan dia, tapi keputusan adalah cara yang nah, itu makanya perisai. Lan tughniya anhum lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Harta, benda dan anak-anak mereka telah berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan harta kekayaan dari mereka itu dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit. Dan mereka itu
ditempatkan di neraka. Mereka ada kekal dalam selama-lamanya. Jadi harta, kekayaan, anak-anak tidak ada gunanya. Kenapa? Karena dia bersumpah sebagai perisai, ya kan? Dia untuk mendapatkan harta dan anak-anaknya, menghidupkan anak-anaknya. Tidak ada berguna lagi. Kayak harta yang dikumpulkan, anak-anaknya yang mau jadi anak yang soleh, tidak soleh lagi. Kenapa? Karena mereka itu adalah sudah melanggar sumpah. Dia akan menjadi penduduk neraka, kekal di dalam selama-lamanya. Ya kan? Wujud-wujudnya dia berbohong itu kan untuk mendapatkan suatu kemenangan, mendapatkan suatu harta, ya kan? Kebebas dari azab, dari hukum. Hukum itu dipermainkan. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifu lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'in innahumul kadhibun. Ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah padanya bahwa mereka bukan orang musyrik. Bagaimana mereka bersumpah kepadamu dan mereka bersumpah kepadamu dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu. Maaf, ketahuilah bahwa mereka orang-orang yang pendusta. Ketika suatu ketika hari mereka dikumpulkan semuanya, mereka bersumpah, ya kan? Kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik. Dan mereka dia bukan orang musyrik, ya kan? Sumpahnya dia bukan orang musyrik karena dia taruh Al-Quran halannya. Dan mereka bersumpah segala sesuatu bahwa jadi Islam itu hanya sebagai perisai aja. Maka bagi mereka sebenarnya mereka adalah menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang yang pendusta. Mendapatkan sesuatu doang. Jadi dalam sumpahnya itu dia akan memperoleh sesuatu. Menyangka, sangkaannya dapat dengan berbohong itu dia mendapatkan sesuatu. Ketahuilah mereka itu sebenarnya adalah pendusta, pembohong. Sudah sampai sini dulu ya? Gaya lain. Bilang ayat 21 selesai. Istahwadha alaihimus syaitanu Istahwadha alaihimus syaitanu Istahwadha alaihimus
الشيطان هم الخاسرون. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Istahwaza alaihim. Mereka setan itu sudah menguasai mereka sebenarnya. Ya, mereka akan lupa terhadap mengingat Allah karena setan sudah menguasai dia. Mereka itu adalah telah dikuasai oleh setan. Ya, Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang merugi. golongan setan itu adalah orang yang merugi. Jadi manusia itu kalau sudah dikuasai oleh setan seperti tidak bisa kemana-mana lagi. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azalin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dari Rasulnya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Allah, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, mereka itu adalah manusia yang Hina. sangat hina. Kenapa dia sebut menentang Allah? Karena dia dikuasai oleh setan. Maka dia kelompok setan. Setan itu kan selalu menantang Allah. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun azim. Allah telah menetapkan aku dan Rasulku pasti menang. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Allah telah menetapkan bahwa aku dan Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi orang yang berkata benar pasti menang. Mungkin barangkali di pengadilan bisa kalah, tapi di pasti menang. La tajidu qaumai. Ya terus tambah dikit lagi. La tajidu qaumai yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man adallaha wa rasulahu man adallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك
engkau Muhammad tidak akan mendapat suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia, lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Ya. Ini kutipannya 83 apa? Bawaan lagi. La tajidu qauman yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dapat satu. Engkau, wahai Muhammad, tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir. Terus yuwaddu man ahada Allah, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kalau jadi terus sekalipun orang-orang itu bapaknya, sekalipun orang tua bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, keluarganya, mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanam Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka ke dalam dengan pertolongan. Jadi engkau Muhammad tidak akan mendapatkan orang yang beriman ya kepada Allah dan hari yang akhir, yaitu dengan orang-orang yang menentang Allah ya kan, dan Rasulnya. Kalau kita orang-orang yang menentang Allah dengan Rasulnya tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, termasuklah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, dan keluarga mereka. Tidak bakal dapat mendapatkan orang beriman. Mereka itulah yang telah tertulis orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan. Orang-orang itu dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan. Kutipannya 83. Allah di dalam hati mereka itu sudah ditanamkan keimanan dan Allah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia, lalu dimasukkan mereka ke dalam surga. Kalau yang datang dari Dia, mereka dimasukkan ke dalam surga. Di bawahnya mengalir sungai. Surga yang mengalir di bawahnya sungai. Kemudian kekal di dalamnya. Allah ridha kepadanya. Mereka juga ridha. Mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat. Makalah Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Jadi orang-orang yang ditanamkannya dalam hatinya adalah iman kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang akan beruntung. Tapi orang-orang yang tadinya yang berteman dengan orang-orang yang menentang Allah tidak bakal. Shadaqallahu